Selamat pagi anak-anak semua, kembali lagi bersama Ibu Ernata Kristina Panjaitan. Nah, hari ini kita akan kembali belajar mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Namun materi kita tentunya berbeda. Materi kita hari ini yaitu kita akan memasuki bab 3, yaitu mengenai tentang memaknai peraturan perundang-undangan. Nah, sebelum kita memasuki materi, ada baiknya kita berdoa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, dengarkan penjelasan Ibu mengenai tentang memaknai peraturan perundang-undangan. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan kompetensi dasar dan indikator pembelajarannya. Dengarkan ya. Baiklah anak-anak, kita masuk ke materi kita berikutnya, yaitu mengenai kompetensi dasar dan indikator pembelajaran. Nah, kompetensi dasar kita hari ini yaitu 3.3, yaitu memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Nah, ini berbicara tentang pengetahuan. Dan yang kedua yaitu 4.3, yaitu mendemonstrasikan pola pengembangan tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Nah, ini berbicara tentang keterampilan. Nah, adapun indikator pembelajarannya yaitu 3.3.1 mendeskripsikan makna peraturan perundang-undangan nasional, dan 3.3.2 yaitu mendeskripsikan tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Nah, yang ketiga yaitu bicara tentang keterampilan ya. Jadi yang keterampilannya itu menunjukkan keterampilan mengamati tentang tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Demikianlah indikator pembelajaran dan kompetensi dasar kita pada hari ini. Baiklah, kita masuk ke tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, Ibu harapkan kalian dapat mendeskripsikan makna peraturan perundang-undangan nasional. Dan yang kedua yaitu Ibu harapkan kalian dapat mendeskripsikan tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Dan yang terakhir, Ibu harapkan kalian dapat menunjukkan keterampilan dalam mengamati tentang tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Baiklah anak-anak, kita masuk ke materi yang pertama yaitu bagian A tentang makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, sebelum kita mengetahui apa sih makna tata urutan peraturan perundang-undangan ini, yang pertama harus kita ketahui yaitu pengertian dari peraturan perundang-undangan nasional. Nah, apa pengertian dari peraturan perundang-undangan nasional? Coba kalian lihat slide yang Ibu tampilkan. Di situ sudah termuat pengertiannya yaitu bahwa peraturan perundang-undangan itu menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu memiliki pengertian bahwa peraturan perundang-undangan itu merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, itulah pengertian dari peraturan perundang-undangan. Paham ya? Baik anak-anak, kita lanjut materi kita yang kedua yaitu mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, kalian tadi sudah mengetahui pengertian dari peraturan perundang-undangan. Di sini Ibu akan menjelaskan makna dari peraturan perundang-undangan itu sendiri. Nah, tata urutan peraturan perundang-undangan ini mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku itu memiliki hierarki. Apa hierarki, Bu? Hierarki itu adalah tingkatan. Jadi peraturan yang satu itu memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan yang lain. Paham ya? Baiklah anak-anak, kita masuk ke tata urutan peraturan perundang-undangan yaitu jenis dan hierarki. Apa tadi hierarki? Ya, tingkatan ya. Jadi jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia itu diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jadi di pasal 7 ini dijelaskan peraturan yang mana sih yang lebih tinggi dan peraturan yang mana yang lebih rendah. Nah, di sini akan dijelaskan. Yang pertama yaitu peraturan yang paling tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang kedua yaitu ketetapan MPR atau ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga yaitu undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang.
Yang keempat yaitu peraturan pemerintah, yang kelima yaitu peraturan presiden, yang keenam peraturan daerah provinsi atau perda provinsi, dan yang terakhir yaitu peraturan daerah kabupaten atau kota yaitu perda kabupaten atau kota. Paham ya? Baik, kita masuk ke asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Itu ada termuat di dalam pasal 5 ya, beserta dengan penjelasannya. Jadi ada 7 asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Di sini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu kejelasan tujuan. Apa kejelasan tujuan, Bu? Nah, kejelasan tujuan itu adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan itu harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Jadi kalau mau membuat peraturan perundang-undangan harus jelas tujuan yang hendak kita capai. Dan yang kedua yaitu kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. Maksudnya adalah setiap jenis peraturan perundang-undangan itu harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Jadi peraturan perundang-undangan tersebut itu dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga yang tidak berwenang. Nah, yang ketiga yaitu kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Apa maksudnya? Di sini dijelaskan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu, pembuat itu harus benar-benar memperhatikan materi muatan. Ya, membentuk undang-undang itu harus memperhatikan ya materi muatan yang tepat dan sesuai dengan jenis, hierarki peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yang keempat yaitu dapat dilaksanakan. Apa maksudnya? Nah, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan itu harus memperhitungkan efektivitas dari peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat. Efektif enggak? Ya, jadi harus diperhitungkan baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis. Nah, yang kelima yaitu kedayagunaan dan kehasilgunaan. Apa maksudnya? Bahwa setiap peraturan perundang-undangan itu dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan, ya, dan memang benar-benar bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keenam yaitu kejelasan rumusan. Apa maksudnya? Bahwa setiap peraturan perundang-undangan itu harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Jadi harus memenuhi persyaratan teknis, baik itu sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam intervensi dalam pelaksanaannya. Dan kita masuk yang terakhir yaitu nomor 7, keterbukaan. Nah, asas keterbukaan di sini maksudnya adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, penetapan, dan pengundangan itu harus bersifat transparan dan terbuka. Jadi dengan demikian seluruh lapisan masyarakat itu, kita sebagai masyarakat itu mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Paham ya, Nak? Baiklah, kita lanjut materi kita. Nah, di dalam pasal 6 itu dikatakan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan itu harus mencerminkan asas yang akan Ibu jelaskan. Ada asas yang harus dicerminkan dalam materi muatan peraturan perundang-undangan yang termuat di dalam pasal 6. Nah, yang pertama yaitu pengayoman. Pengayoman adalah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan itu harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman dalam masyarakat. Yang kedua yaitu kemanusiaan. Kemanusiaan maksudnya di sini bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan itu harus mencerminkan perlindungan dan pengayoman atau penghormatan terhadap hak asasi manusia serta harkat dan martabat kita setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Yang ketiga yaitu kebangsaan. Kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan itu harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat yaitu kekeluargaan.
Maksudnya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan itu harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Yang selanjutnya yaitu kenusantaraan. Kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan itu senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia, dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah itu merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang selanjutnya yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Maksudnya di sini bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan itu harus memperhatikan keberagaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya yaitu keadilan. Maksudnya di sini bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan itu harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Yang selanjutnya yaitu kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Itu maksudnya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan itu tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, baik itu agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. Yang selanjutnya yaitu ketertiban dan kepastian hukum. Maksudnya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan itu harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Nah, asas yang terakhir yaitu keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Maksudnya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan itu harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, serta kepentingan bangsa dan negara. Paham ya? Baiklah, demikianlah pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai tentang makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, Ibu harap setelah kalian mendengarkan penjelasan dari video pembelajaran Ibu ini, kalian dapat menjelaskan kembali serta mengerti tentang makna tata urutan peraturan perundang-undangan dan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kalian sebagai peserta didik. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sampai di sini pertemuan kita. Sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi dan terima kasih.